Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Inan Wijaya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yang bernama aplikasi sistem organisasi Ikramas. Karena video ini akan sangat panjang, saya sudah menyiapkan timeline di deskripsi video untuk memudahkan para viewers jika ingin menonton bagian yang dibutuhkan saja. Sebelum kita bahas aplikasinya, saya akan ceritakan sedikit tentang organisasi Ikramas yang dimaksud. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda untuk mewadahi siapapun yang ingin menjalin silaturahmi, memperbanyak ilmu agama, dan membantu sesama, khususnya warga sekitar. Aplikasi ini akan terdiri dari 3 level. Yang pertama adalah guest atau tamu, untuk calon anggota yang sudah mendaftar melalui aplikasi namun belum disetujui oleh admin. Yang kedua adalah user, untuk seluruh anggota yang telah resmi bergabung di organisasi. Yang ketiga adalah admin, pengurus organisasi yang menangani aplikasi ini. Untuk fitur aplikasi ini kita akan jelaskan seiring berjalannya video. Mari kita mulai videonya. Pertama, klik logo user plus, di sebelah kanan tulisan login. Akan muncul form pendaftaran anggota baru, isi data diri calon anggota di sini. Masukkan username yang diinginkan. Jika username sudah dipakai, otomatis akan muncul peringatan. Dan tombol kirim akan nonaktif agar menghindari double username masuk ke database. Di sini saya menggunakan username Ahmad. Masukkan password untuk digunakan saat login. Klik checkbox lihat untuk menampilkan password. Masukkan kembali password yang sama. Jika tidak sama, maka akan muncul peringatan. Dan tombol kirim tidak aktif kembali untuk menghindari kesalahan pada password. Setelah itu, masukkan nomor WA. Pastikan nomor WA aktif untuk dihubungi admin. Masukkan nama lengkap sesuai KTP untuk mempermudah proses administrasi admin. Masukkan tanggal lahir, karena organisasi sering merayakan syukuran untuk ulang tahun para anggotanya. Masukkan dengan benar. Setelah itu, pilih jenis kelamin. Karena di sini Ahmad laki-laki, saya biarkan saja seperti itu. Masukkan juga alamat email untuk jaga-jaga jika nomor WA tidak bisa dihubungi. Masukkan alamat tempat tinggal untuk menjadi bahan pertimbangan pengurus, apakah akan menerima Anda atau tidak. Klik checkbox pernyataan, lalu klik tombol kirim. Data akan dievaluasi oleh admin, namun Anda akan tetap bisa login dengan akun Guest. Di menu login, masukkan username Ahmad dan password yang kita buat sebelumnya. Klik checkbox lihat jika Anda ragu dengan password Anda. Akun Guest hanya tersedia 2 menu, menu info akun dan menu logout. Di info akun akan tersedia data dari user. User juga dapat mencetak dengan mengklik tombol cetak di pojok kanan. Akan muncul username dan label user di pojok kanan atas. Untuk keluar, Anda bisa melakukan tombol logout dan pilih keluar. Kita akan beralih ke akun admin untuk mengkonfirmasi akun Ahmad yang baru kita buat tadi. Agar akun Ahmad bisa berubah level menjadi user, untuk menikmati fitur-fitur user. Di sini saya menggunakan akun Raindrop yang memiliki level admin. Bisa dilihat username dan label berubah dan seluruh menu terbuka. Di sini saya akan masuk ke menu admin, anggota, manajemen anggota. Di dalam tabel akan muncul seluruh data anggota dan calon anggota akan berlabel guest. Klik nama Ahmad, otomatis akan masuk ke form edit. Rubah label Ahmad menjadi user. Di menu ini juga admin dapat merubah data diri akun kecuali username dan ID akun yang tidak dapat dirubah. Jabatan anggota baru adalah anggota. Klik tombol edit dan data Ahmad akan berubah menjadi user.
Untuk menu admin lainnya, kita akan bahas nanti. Kita akan melanjutkan di bagian user terlebih dahulu. Di tabel level, Ahmad akan berubah menjadi user. Klik logout untuk masuk kembali menjadi Ahmad. Kini Ahmad sudah menjadi level user dan menu user terbuka. Sebelumnya, kita sudah melihat menu akun Anda yang berisi data diri user. Sekarang kita akan melihat menu jadwal acara organisasi di menu jadwal. Tabel di setting akan menampilkan jadwal pada hari tersebut. Jadi untuk menampilkan jadwal lainnya, kita akan memfilter sendiri tanggalnya. Di kanan itu dari, di kiri itu sampai. Lalu, tekan tombol filter untuk menampilkan. Jika tersedia, maka akan muncul data acara organisasi. Mulai dari tanggal, tempat acara, jenis, dan keterangan. Bisa dibaca di form dengan menekan kolom tabelnya. Ada juga keterangan siapa saja yang harus hadir di acara tersebut. Setelah ini, kita akan membuka menu keuangan user yang terdapat dua submenu, menu status kas Anda dan menu laporan mutasi. Menu status kas berfungsi melihat status kas Anda yang telah dibayarkan. Anda juga bisa mengkonfirmasi pembayaran kas yang dilakukan melalui non-tunai. Terdapat filter yang lumayan banyak di sini. Untuk paling kiri itu adalah filter periode, di mana periode mengikuti tanggal saat itu. Saat video ini dibuat adalah tanggal 29 November 2021, yang seharusnya masuk ke periode 4. Tapi di screenshot ini saya rubah menjadi kosong dulu, agar mudah dipahami. Pembayaran kas dilakukan seminggu sekali, atau satu periode. Tabel di setting menampilkan status kas user pada periode tersebut. Untuk melihat riwayat kas yang sudah user bayarkan, bisa melalui tombol filter. Selanjutnya, kita akan melakukan konfirmasi pembayaran kas yang sudah kita lakukan melalui pembayaran non-tunai. Di paling atas, terdapat saldo kas yang sudah terkumpul. Di bawahnya ada ID pembayaran yang tidak bisa diisi. Lalu ada username yang otomatis terisi dengan nama user. Dan ada periode, bulan, dan tahun yang otomatis terisi dengan tanggal hari itu. Karena periode 4 belum dibayarkan, maka di sini akan saya coba untuk membayar periode 4. Di sini, kita hanya perlu memilih metode pembayaran. Di sini saya pilih transfer, jika hanya konfirmasi saja. Kolom keterangan akan otomatis terisi jika kita memilih metode. Tinggal kita isi metode dan nama akun pemilik rekening. Ini saya masukkan GoPay atas nama Ahmad. Setelah menekan tombol konfirmasi, status pembayaran akan muncul di tabel, namun masih dalam bentuk waiting. Uang yang dibayarkan belum masuk ke hitungan saldo kas sampai admin mengkonfirmasi uang pembayaran. Saya akan melakukan pembayaran untuk periode 3 agar lebih jelas. Setelah ini, saya akan beralih ke akun admin untuk mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan Ahmad barusan. Masuk ke menu admin, keuangan, manajemen keuangan, akan muncul seluruh data kas anggota. Untuk konfirmasi, kita hanya menggunakan tabel yang tengah. Lakukan filter agar lebih mudah. Filter waiting pada periode 4 November, lalu akan muncul pembayaran Ahmad tadi. Data Ahmad akan muncul ke form saat kita klik tabel. Dan tekan tombol konfirmasi sehingga uang kas akan bertambah. Selain itu, admin yang mengkonfirmasi akan tercatat di data pembayaran Ahmad, yaitu Raindrop. Kita bisa melihat data pembayaran Ahmad apakah sudah terkonfirmasi dengan melakukan filter dibayar. Kita lakukan hal yang sama untuk pembayaran periode 3 yang Ahmad lakukan tadi. Setelah ini, kita akan kembali ke menu Ahmad untuk melihat apakah status pembayaran yang sudah dilakukan akan berubah. Kita sudah memakai akun Ahmad, kita cek apakah sudah dibayar dengan masuk ke menu keuangan user.
Tabel akan menampilkan seluruh pembayaran user dan status yang tadi waiting sudah berubah menjadi dibayar. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu mutasi kas. Di sini, user dapat melihat transparansi keuangan organisasi. Mutasi kas terbagi menjadi dua jenis, kredit dan debit. Kredit untuk uang yang masuk ke organisasi, contohnya uang kas yang diupdate tiap 1 bulan sekali. Selain itu, terkadang ada warga yang ingin berdonasi kepada organisasi, jadi itulah kenapa saldo keuangan berbeda dengan saldo kas. Sementara untuk debit, saldo keuangan yang digunakan untuk keperluan organisasi, contohnya untuk keperluan logistik, untuk keperluan acara peringatan hari besar keagamaan. Jika terkumpul banyak, bahkan untuk santunan warga miskin sekitar. Di atas tabel terdapat filter jenis mutasi dan tanggal untuk memudahkan user mengetahui keuangan organisasi. Di bawah tabel terdapat kolom saldo kas dan saldo keuangan. Uang kas yang masuk diupdate di sini setiap beberapa periode sekali. Filter saldo kas untuk mengetahui kapan terakhir diupdate dan berapa jumlah kas yang masuk. Jika diklik akan muncul rincian jumlah kas yang masuk, tanggal dan admin yang mengupdate kas itu. Begitu juga untuk data yang lainnya. Setelah ini, kita akan memakai akun admin. Kita akan masuk ke manajemen mutasi keuangan. Sebelum membuat mutasi, ada hal yang terlewat di akun admin, yaitu membuat jadwal acara. Karena sebelumnya kita sudah membahas jadwal acara di menu user. Ada acara yang membutuhkan biaya operasional, jadi akan berhubungan dengan mutasi keuangan organisasi. Masuk ke menu admin, acara, buat jadwal acara. Ada berbagai jenis acara yang biasa dilakukan organisasi. Mulai dari acara pertemuan rutin, pengurus, anggota, acara mengaji bersama, sampai acara peringatan hari besar. Tabel akan menampilkan acara pada hari tersebut. Karena tanggal 30 November kosong, maka tabel akan kosong. Pilih tanggal acara akan dilaksanakan. Di sini saya memilih tanggal 1 Desember untuk memperingati HUT organisasi. Pilih peserta acara, siapa saja yang harus datang. Masukkan judul dan keterangan acara. Setelah itu tekan tombol buat. Filter ke tanggal 1 Desember untuk melihat acara yang sudah kita buat barusan. Setelah ini, kita akan masuk ke menu mutasi keuangan. Masuk ke menu admin, pilih mutasi keuangan. Kita akan masukkan biaya HUT organisasi yang kita buat sebelumnya. Pada tabel bawah akan menampilkan mutasi pada tanggal tersebut. Tersedia dua macam filter, tanggal dan jenis. Tabel di atas akan menampilkan jadwal pada hari tersebut. Filter untuk mencari jadwal yang diinginkan. Di menu tabel jadwal, filter 1 Desember untuk mencari jadwal pada hari tersebut. Karena kita membuat pada tanggal 1 Desember dengan judul HUT organisasi. Klik pada kolom jadwal, otomatis akan masuk ke form pembuatan biaya acara yang masuk ke mutasi keuangan. Tentukan biaya yang dihabiskan, tambahkan keterangan tambahan jika dibutuhkan. Tekan tombol kirim untuk update mutasi. Saldo kas dan saldo keuangan akan otomatis terpotong sesuai dengan jumlah biaya yang acara yang dihabiskan. Saya akan menjelaskan nanti kenapa demikian. Filter ke 1 Desember agar mutasi terlihat di tabel. Kita akan update uang kas kalian agar lebih mudah menjelaskan kenapa saldo kas juga terpotong. Untuk update kas, kita tinggal memilih pilihan update kas pada combo box form mutasi. Jumlah mutasi akan dihitung dari selisih saldo keuangan dan kas. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pembayaran uang kas tidak langsung bertambah ke saldo keuangan organisasi, akan bertambah setiap admin melakukan update mutasi kas. Oleh sebab itulah, setiap ada debit di saldo keuangan, saldo kas akan ikut terdebit agar perbedaan mutasi kas tidak rancu. Sekarang saldo kas dan keuangan akan berjumlah sama dan akan muncul mutasi kas pada tanggal 30 November di tabel. Jika kita melihat ke menu mutasi user, akan muncul debit keuangan organisasi dan update kas yang kita buat sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah membahas menu keuangan kas, namun hanya pada konfirmasinya saja.
Setelah ini, kita akan membahas seluruh fitur menu admin keuangan kas. Karena uang kas dapat juga dibayarkan langsung kepada pengurus yang bertanggung jawab terhadap uang kas itu. Masuk sebagai admin, klik menu admin, pilih manajemen keuangan, pilih kas. Sebelumnya, kita sudah membahas tabel di bawah untuk konfirmasi kas. Jika status kas waiting atau belum dikonfirmasi admin, tabel akan otomatis menunjukkan status hari ini dengan status dibayar. Bagian video ini dibuat 2 Desember, terlihat periode menjadi 1 bulan Desember. Tersedia beberapa filter untuk mencari data anggota yang mungkin baru membayar tapi beda periode. Untuk konfirmasi kas member, tinggal masukkan filter status waiting. Buat pembayaran langsung, bisa diklik tabel akun di atas, maka form akan terisi otomatis oleh data anggota. Pilih metode pembayaran, maka tabel keterangan akan terisi otomatis oleh data anggota yang dimaksud. Klik tombol bayar dan pembayaran akan otomatis terkonfirmasi tanpa harus melalui konfirmasi admin lagi. Saldo kas pun akan bertambah sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Tabel akan langsung update pembayaran anggota. Admin juga dapat menghapus data kas yang sudah masuk jika terjadi kesalahan input data, karena kas tidak bisa diedit. Selain memilih melalui tabel, kita juga dapat melakukan pencarian data anggota. Karena organisasi pasti memiliki anggota yang cukup banyak, akan sulit jika harus mencari manual. Masukkan username atau nama dan klik cari. Jika ditemukan akan muncul di tabel. Selanjutnya, kalian bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sebelum masuk ke fitur pesan, kita akan bahas fitur forgot password, di mana user kadang lupa dengan passwordnya sendiri. Kita dapat melakukannya melalui aplikasi ini. Kembali ke menu login, tekan tulisan forgot password, maka akan dialihkan ke form forgot password. Masukkan username yang anggota miliki. Jika username tidak terdaftar, tombol kirim tidak akan terbuka. Pastikan nomor WA yang terdaftar di aplikasi aktif, karena admin akan mengirimkan data password melalui WA atau email. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, admin akan mengirimkan passwordnya. Balik ke akun admin untuk mengetahui jika ada anggota yang terkendala dengan lupa password. Masuk ke menu admin, anggota forgot password, akan muncul anggota yang meminta passwordnya. Untuk menandai apakah kita sudah mengirimkan password kepada anggota, di tabel terdapat status new and verified. Tekan pada kolom yang ingin kita kirimi password, maka data anggota akan muncul ke form beserta password dan WA. Jika sudah dikirimi password, ubah status menjadi verified dan tekan tombol verified. Atau admin dapat menghapus data yang sudah verified karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Jika ingin merubah password atau data diri lainnya, untuk sementara hanya dapat dilakukan oleh admin. Untuk selanjutnya, kita akan coba membahas manajemen akun pada menu admin. Masuk ke menu admin, anggota, manajemen anggota. Akan muncul form edit akun anggota. Terdapat filter dan label untuk mempermudah pencarian data anggota. Klik nama user yang ingin diedit, otomatis akan muncul di form edit anggota. Hanya ID akun yang tidak dapat dirubah. Semua data anggota, termasuk username, dapat dirubah. Di form edit data akun pun terdapat pengaman double username. Jika username sudah dipakai, maka akan terdapat peringatan. Setelah ini, kita akan masuk ke menu pesan. Pesan akan dibagi menjadi 3 jenis. Dari user ke admin, dari admin ke user, dan chat room. Gunakan akun user, masuk ke menu pesan, klik menu pesan, dan chat room.
Defaultnya, tabel akan menampilkan pesan baru pada tanggal tersebut. Gunakan filter untuk mencari pesan yang terdahulu. Klik tombol tulis untuk membuat pesan kepada admin. Tulis judul pesan, otomatis akan mengisi username dan template pesan default. Tulis isi pesan di bawah tulisan tanggal. Tekan tombol kirim jika sudah selesai. Filter ke status pesan terkirim untuk melihat apakah pesan tulis dengan benar. Klik kolom pesan jika ingin mengubah isi pesan. Setelah ini, kita akan masuk menggunakan akun admin untuk membalas pesan Ahmad tadi. Gunakan akun admin, masuk ke menu admin pesan. Sebelum membalas pesan Ahmad, mari kita lihat bagaimana proses admin mengirim pesan kepada user. Admin dapat menekan kolom nama di tabel akun langsung, ataupun melakukan pencarian di tabel. Saat username atau nama ditekan, kita akan disuruh memasukkan judul pesan sama seperti kita lakukan di akun user. Saat masukkan judul, file isi pesan akan otomatis terisi dengan template default pesan. Isi pesan untuk user. Jika sudah, tekan tombol kirim. Jika ingin menghapus pesan, tekan pesan di tabel pesan, lalu tekan tombol delete di bawah. Selanjutnya, kita akan membalas pesan Ahmad yang masuk. Tabel akan menunjukkan seluruh pesan pada tanggal tersebut. Karena Ahmad mengirim pesan pada hari yang sama, maka pesan akan tampil di tabel. Klik kolom pesan untuk membalas pesan Ahmad. Tulis balasan pesan di pil bawah. Jika sudah, tekan tombol balas, maka pil akan isi pesan akan update langsung. Tekan tombol reset untuk melakukan hal lainnya. Setelah ini, kita akan kembali memakai akun Ahmad untuk sedikit menjelaskan bagaimana user membalas pesan dari admin. Gunakan akun Ahmad, lalu masuk ke menu chat and chatroom. Filter pesan sudah dibalas untuk melihat pesan yang sebelumnya kita kirim ke admin. Tekan pada kolom pesan, tulis balasan pesan di pil balasan. Tekan tombol balas, maka pesan akan diupdate. Selanjutnya, kita akan membahas chat room, di mana seluruh user admin dapat menulis pesan secara bersama-sama. Gunakan akun admin, masuk ke menu pesan, klik tombol chat room. Yang dapat membuat room hanya admin, user hanya tinggal menggunakannya saja. Jika ingin membuat room baru, masukkan judul di pil judul. Tulis pesan pertama untuk membuka obrolan. Klik tombol kirim jika sudah selesai. Di sini, saya akan menggunakan beberapa akun user agar seolah-olah mereka sedang mengobrol. Di akun user, tekan menu chat and chatroom, tekan tombol chatroom di atas tabel. Tabel akan menampilkan chatroom yang aktif dan user tinggal memilih room. Pilih room yang baru untuk membalas chat, sama seperti membalas chat admin. Kita akan ganti akun user yang lain agar terlihat lebih ramai. Contohnya di sini akun Noctis. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu menu admin cetak laporan. Gunakan akun admin, tekan menu laporan. Laporan dibagi menjadi 4 macam. Cetak data member atau akun anggota, laporan keuangan yang terdiri dari riwayat kas dan mutasi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan jadwal acara, yang bisa difilter menggunakan tanggal.
Pertama, kita akan cetak data member. Jika ingin cetak seluruh data member, tekan logo print di bawah tabel. Sistem akan mencetak seluruh data member kecuali password. Tekan menu print di pojok kiri atas jika ingin mencetak ke dalam printer. Kita juga bisa mencetak data member satuan, sama persis yang dapat dilakukan di menu user data akun. Tulis nama atau username akun yang ingin dicetak. Tekan cari, maka data akan masuk ke dalam tabel. Tekan logo printer di bawah tabel, maka sistem akan mencetak data yang dimaksud. Kembali menu laporan, pilih menu keuangan kas untuk mencetak riwayat kas. Riwayat kas menggunakan filter tanggal. Kita bisa memasukkan range tanggal sesuai kebutuhan kita. Di sini, saya akan mencetak riwayat kas pada bulan November 2001. Lalu tekan tombol filter dan tekan logo print di bawah tabel. Akan muncul seluruh riwayat kas pada bulan November. Selanjutnya, kita akan mencetak laporan mutasi keuangan. Tekan menu laporan, keuangan, mutasi. Lakukan hal yang sama saat mencetak laporan kas, filter pada bulan November 2021. Yang terakhir, kita akan buat laporan untuk jadwal acara. Masuk ke menu laporan, jadwal. Lakukan hal yang sama seperti kita membuat laporan untuk riwayat kas dan mutasi keuangan. Laporan adalah fitur terakhir aplikasi ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk tutorial cara pembuatan aplikasi ini, mungkin nanti saya akan buat. Saya Inan Wijaya, pamit undur diri. See you in next project.